Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Sabti Nur Isnaini dan ada Nade Iman Mufidah, Yusuf Syahidin, dan yang terakhir yaitu Anggi Dian Prasetya akan membahas mengenai beberapa hal. Pokok bahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama ekonomi teknik, yang kedua net present value, yang ketiga payback period, dan yang terakhir yaitu benefit cost ratio. Langsung saja untuk bahasan yang pertama yaitu ekonomi teknik. Pengertian dari ekonomi teknik yaitu ilmu yang memuat tentang cara membuat pertimbangan dalam menyelesaikan suatu masalah dalam bidang keteknikan dengan alternatif yang ada berdasarkan faktor-faktor dan kriteria ekonomi. Dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan seorang engineer dapat mengambil keputusan terbaik dari banyaknya alternatif yang ada. Keterbatasan dari sumber daya seperti manusia, material, uang, mesin, kesempatan, dan lain-lain membuat munculnya berbagai alternatif. Berbagai alternatif tersebut memerlukan suatu perhitungan ekonomi dan proses analisa teknik agar memperoleh pilihan yang terbaik untuk memecahkan berbagai macam masalah yang muncul. Layaknya ketika membandingkan berbagai alternatif rancangan, membuat keputusan dalam investasi modal, mengevaluasi kesempatan finansial, dan lain-lain. Konsekuensi terhadap hasil keputusan biasanya berdampak jauh ke masa yang akan datang. Maka, hal-hal yang perlu diketahui untuk menghadapi konsekuensi terhadap hasil keputusan yang berdampak untuk masa depan yaitu dugaan kondisi masa yang akan datang, perkembangan kemajuan teknologi, sinergi antara proyek-proyek yang didanai, dan lain-lain. Dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan faktor-faktor atau parameter tertentu yang tidak diketahui dengan pasti, mengharuskan kita menganalisa sebesar-besar pengaruh faktor-faktor tersebut yang saling mempengaruhi, yang dikenal dengan analisis sensitivitas. Sumber-sumber ketidakpastian tersebut yaitu perkiraan dalam analisis yang memungkinkan kurang akurat, jenis-jenis bisnis yang berkaitan dengan kesehatan perekonomian masa depan, jenis fisik bangunan dan peralatan yang digunakan, dan lama periode yang diasumsikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu aliran kas atau arus kas. Pengertian arus kas adalah sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Biasanya pengertian laporan arus kas ini meliputi jumlah kas yang diterima. Contohnya laporan arus kas seperti investasi tunai, pendapatan tunai, dan jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan. Untuk tujuan dari laporan arus kas sendiri, yaitu menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode akuntansi. Selain bermanfaat bagi perusahaan, laporan ini juga memiliki manfaat untuk investor, kreditor, dan lain-lain. Laporan arus kas ini memiliki 3 komponen, yaitu arus kas dari kegiatan operasi. Nah, arus kas dari kegiatan operasi adalah arus kas yang berasal dari transaksi dari kegiatan itu sendiri. Biasanya transaksi ini berupa pemasukan atau pengeluaran perusahaan. Contohnya seperti transaksi yang mencakup penerimaan uang dari konsumen, pembayaran utang, gaji karyawan, pelunasan pajak, dan lain-lain. Komponen yang kedua yaitu arus kas dari kegiatan investasi. Maksudnya adalah arus kas dalam bentuk pemasukan atau pengeluaran. Contohnya seperti transaksi yang mencakup penjualan dan pembelian aset tetap, seperti peralatan dan gedung. Nah, komponen yang ketiga yaitu arus kas dari kegiatan pendanaan. Biasanya arus kas dari kegiatan pendanaan ini berasal dari transaksi yang mempengaruhi utang dan ekuitas perusahaan. Hal ini umumnya transaksi yang mencakup penerbitan atau penghentian surat berharga ekuitas dan utang. Nah, untuk metode pembuatan arus kas sendiri ada 2, yaitu metode langsung dan tidak langsung. Untuk metode yang tidak langsung memiliki 3 elemen. Elemen yang pertama yaitu elemen kas dari kegiatan usaha yang diletakkan paling atas. Kemudian elemen arus kas yang berasal dari kegiatan investasi dan arus kas dari kegiatan pendanaan. Untuk metode langsung, penyusunan laporan dilakukan berdasarkan pada buku kas atau bank.
Untuk menggunakan metode ini, harus melaporkan kelompok-kelompok penerimaan dan pengeluaran kas dari kegiatan operasional perusahaan. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan. Sekian penjelasan dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Bahasan kedua yaitu net present value. Pengertian net present value atau NPV adalah selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang sudah disesuaikan dengan memanfaatkan social operationality cost of capital sebagai suatu faktor diskon yang ada. Itu artinya net present value adalah arus aliran kas yang diperkirakan dilakukan pada masa yang akan datang dan disesuaikan dengan kondisi saat ini. Lanjut. Fungsi net present value adalah untuk suatu bisnis. Fungsi utama dari NPV adalah mengukur kemampuan peluang pada suatu perusahaan, dalam hal ini menjalankan investasinya sampai beberapa tahun ke depan, yaitu saat nilai mata uang berubah dan memberikan dampak pada perusahaan. Perhitungan net present value. Langkah-langkah menghitung net present value adalah: 1. Tahap pertama, menghitung present value dari total pengeluaran per tahun dan present value dari total keuntungan per tahun. 2. Tahap kedua adalah dengan menjumlahkan masing-masing present value, total keuntungan present value, total pengeluaran, kemudian mencari selisih antara jumlah keduanya. Perbedaan present value dan future value. Present value adalah jumlah nilai yang harus diinvestasikan saat ini jika kita menginginkan sejumlah nilai tertentu di masa datang. Sedang future value merupakan jumlah nilai di masa yang adalah nilai yang diinvestasikan yang akan sekarang. Agar bisa memahami konsep PF dan VF dengan lebih mudah. Materi selanjutnya yaitu payback period. Pengertian payback period. Payback period adalah jangka waktu yang diperlukan untuk mengembalikan nilai investasi yang telah dikeluarkan. Pelaku usaha dan investor sering menggunakan metode payback period ini sebagai penentu atau kriteria dalam mengambil keputusan investasi. Apakah secara finansial layak untuk menginvestasikan modalnya ke suatu proyek atau tidak. Selanjutnya, tujuan metode payback period. Metode analisis payback period ini bertujuan untuk mengetahui berapa lama periode investasi yang akan dapat dikembalikan saat terjadinya kondisi break-even point atau titik impas. Selanjutnya, manfaat payback period. Pertimbangan selanjutnya yang juga digunakan untuk melakukan perhitungan payback period adalah manfaat yang dapat diperoleh dan diperhitungkan payback period itu sendiri. Misalnya saja, dengan menghitung payback period, maka nantinya perusahaan bisa lebih memilih proyek yang akan dijalankan dengan mempertimbangkan lamanya perolehan keuntungan. Jadi perusahaan bisa memilih bisnis proyek yang sekiranya bisa mengembalikan modal secara lebih cepat dan juga bisa memberikan keuntungan secara lebih cepat.
Selanjutnya penerapan payback period. Payback period perlu diterapkan di tiap perusahaan sehingga nantinya bisa diperoleh keuntungan. Setidaknya modal yang telah diinvestasikan oleh perusahaan bisa kembali lagi. Jadi perusahaan bisa terhindar dari yang adanya kerugian. Kelemahan payback period, yaitu yang pertama, mengabaikan penerimaan investasi atau proses yang didapat setelah payback period tercapai. Yang kedua, mengembalikan time value of money atau nilai waktu uang, tidak memberikan informasi mengenai tambahan value untuk perusahaan. Yang ketiga, mengembalikan tingkat likuiditas perusahaan secara keseluruhan. Payback period digunakan untuk mengukur kecepatan kembalinya dana dan tidak mengukur keuntungan proyek pembangunan yang telah direncanakan. Kelemahan yang keempat, metode ini tidak membedakan antara proyek yang membutuhkan investasi kas yang berbeda. Metode ini mengembalikan biaya yang digunakan untuk mendukung investasi. Bahkan selama payback period tidak memperhitungkan nilai sisa dari investasi. Dan untuk kelebihan dari payback period, yaitu yang pertama, digunakan untuk mengetahui jangka waktu yang diperlukan untuk pengembalian investasi. Dengan resiko yang besar dan sulit, dapat digunakan untuk menilai dua proyek investasi yang mempunyai rate of return dan risiko yang sama, sehingga dapat dipilih investasi yang jangka waktu pengembaliannya lebih cepat. Dan kelebihan yang kedua, metode cukup sederhana untuk memilih beberapa alternatif investasi. Yang ketiga, mudah dan sederhana, bisa dihitung untuk menentukan lamanya waktu pengembalian dana yang diinvestasikan akan kembali. Dan yang keempat, memberikan informasi mengenai lamanya break-even point project sebagai alat pertimbangan risiko, karena semakin pendek payback periodnya, maka semakin pendek pula resiko kerugiannya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai benefit cost ratio. Keterbatasan anggaran pemerintah merupakan hal yang umum ditemukan. Di sisi lain, pemerintah dihadapkan dengan berbagai alternatif program yang akan dilaksanakan. Terkait dengan keputusan mengenai kelayakan suatu proyek atau program, pemerintah memerlukan suatu alat analisis yang mampu digunakan dalam meminimalkan kesalahan. Selanjutnya, mengenai manfaat benefit cost ratio. Benefit cost ratio tidak hanya membantu pengambilan kebijakan atau memilih alternatif terbaik dari pilihan yang ada. Yang dalam hal ini, pemilihan alternatif dilakukan berdasarkan alasan perbandingan antara life cycle benefit dengan biaya yang dikeluarkan, melainkan juga dapat membandingkan alternatif-alternatif tersebut. Analisis PCR masih bisa diterapkan ketika suatu proyek telah diputuskan untuk dilakukan, sehingga manfaat yang kedua yaitu mengontrol perkembangan dari proyek yang bersangkutan pada tahun-tahun ke depan. Manfaat yang ketiga dari penerapan PCR adalah untuk mengevaluasi suatu proyek yang telah selesai dikerjakan. Lanjut. Kemudian ada penerapan dari benefit cost ratio. Salah satu pengembangan dari model benefit cost ratio di Indonesia adalah metode analisis kelayakan satu proyek. Metode ini umumnya digunakan dalam penilaian kelayakan suatu proyek. Analisis ini merupakan suatu analisis yang mencakup analisis di berbagai aspek yang harus dilakukan secara terpadu. Analisis ini mencakup analisis pemasaran, analisis aspek keuangan, teknis, dan operasi. Lanjut. Kemudian kelebihan dari benefit cost ratio. Yang pertama, benefit cost ratio merupakan alat analisis yang sederhana sehingga memudahkan pengambilan keputusan dalam menentukan prioritas. Yang kedua, benefit cost ratio sangat membantu pengambilan keputusan dalam mengurutkan prioritas pilihan. Kemudian selanjutnya yaitu ada kekurangan dari benefit cost ratio. Yang pertama, metode ini memiliki masalah dalam hal akurasi. Yang kedua,
Peramalan biaya dan keuntungan tidak selamanya mendekati nilai real pada saat yang ditentukan. Yang ketiga, selisih antara perkiraan dan nilai real dapat positif dan juga sebaliknya. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke Septi. Oke, terima kasih kepada Mbak Nada. Itu tadi adalah pokok bahasan yang telah kami jelaskan. Untuk segala kesalahan, baik perkataan, dari kami mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.